ditinjau dari risetnya Ian Stevenson ya, itu ada 3 parameter kenapa kita ada sekarang, sebagaimana kita ada. Yang pertama adalah kita itu kita begini karena genetik dari orang tua kita, ya. Yang kedua karena pengaruh lingkungan kita, ya, orang tua yang ngajar kita atau mungkin nenek kita yang membantu mengasuh kita itu menularkan karakternya itu kepada kita. Nah, yang ketiga, mengapa kita seperti ini itu ada asal usulnya, ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu kita sebelumnya. Halo, kembali lagi bersama dengan saya di Nasrani Indonesia. Ini adalah video ketiga dari trilogi video yang temanya adalah menyingkap konsep surga dan neraka dalam ajaran Syria dan Okhotna. Jadi ini adalah video yang terakhir. Terima kasih kalau saudara-saudara sudah berkenan untuk menyaksikan yang pertama dan yang kedua. Bagi rekan-rekan yang sudah nonton atau mungkin agak lupa, bagi rekan-rekan juga yang skip langsung masuk ke sini, saya share sedikit ya mengenai apa yang sudah saya share di video pertama dan video yang kedua. Yang pertama membahas universalism dan neraka kekal, ya, apa itu definisinya. Dari kedua ini terus membahas ajaran-ajaran terkait tentang ini. Juga ada sisi positif negatifnya ternyata di kedua ajaran ini. Jadi saya share apa adanya gitu ya. Walaupun saya mengakui ajaran universalism ini sebagai suatu kebenaran, tapi memang ada sisi negatifnya. Lalu di video yang kedua saya membahas tentang akar Judaism, karena kekristenan lahir dari agama Yahudi, bukan dari agama Roma, bukan dari agama Yunani, ya. Jadi saudara-saudara mesti pahami kalau ingin mempelajari ajaran Yesus yang paling mendekati, ya kita mesti mau nggak mau belajar tentang agama Judaism juga. Paling nggak kita belajar bahasanya Yesus ya, bahasa Aramaik gitu. Terus ada tulisan bapak-bapak gereja termasuk dari gereja Syria Timur ya. Gereja Syria Timur ini yang terus-menerus melestarikan bahasa yang Yesus pakai, yaitu bahasa Aramaik. Jadi liturginya, pengajarannya, kitab sucinya, kitab suci Aramaik. Inilah yang diusung oleh channel Nasrani Indonesia selama ini. Nah, di video yang ketiga, yang ini nih ya, saudara lihat ini, saya akan share ya tentang bukti-bukti sains yang coba menyingkap ya hal-hal mistik surga neraka itu seperti apa. Tentunya memang terbatas ya. Sains itu kan fokusnya memang menyingkap hal-hal yang fisik ya. Hal-hal yang bisa diterima oleh indera, oleh panca indera manusia. Sementara agama ya fokusnya adalah menyingkap hal-hal yang metafisik atau yang roh gitu. Jadi kalau mau belajar tentang hal-hal yang metafisik, yang roh, kita mesti mendalami agama dari sisi mistiknya gitu ya. Jangan hanya belajar kitab suci aja terus. Spiritualismenya itu mesti diperdalam supaya kita menemukan hal-hal yang tidak tercatat gitu, tapi yang tersirat, yang menjadi rahasia, masih menjadi rahasia gitu. Karena kitab suci itu kan terlalu singkat, terlalu istilahnya tuh masih terlalu simple, sederhana ya, masih nggak tebel kan, itu tipis ya. Sementara rahasia-rahasia alam kalau memang mau dituangkan semua ya jadinya ensiklopedia yang
bisa berlemari-lemari kita menuliskannya gitu. Jadi di kesempatan kali ini saya izinkan saya share ya dari pengalaman mistik rohaniawan-rohaniawan yang mengajar saya gitu ya, terutama dari gereja Okotna, Orthodox Catholic Church of the New Age yang ada di Queensland, Australia. Baik, saya masuk ke sini ya, bukti-bukti sains. Nah, bukti-bukti sains yang ada itu menjelaskan kalau neraka itu tidak kekal ya. Jadi konsep universalisme itulah sebenarnya yang condong didukung oleh bukti-bukti sains sampai sekarang. Jadi kalau ada saudara-saudara yang meyakini enggak, neraka itu kekal satu pintu aja, cuma jemaat Yesus atau orang-orang yang menerima Yesus saja yang ke surga, yang lainnya itu pasti masuk neraka ya, atau orang-orang jahat masuk neraka tapi nggak akan kembali. Nah, saudara bukalah wawasan, paling enggak simak apa yang saya sampaikan, data-data yang saya coba sampaikan, lampirkan di video saya ini. Ya, dari berbagai riset ya, riset sains dewasa ini yang mencoba menyingkap tentang reinkarnasi, itu ada berbagai macam sisi. Nah, yang saya coba sampaikan di video ini hanya 2 aja, yaitu dari wawancara anak-anak dan dari regresi hipnotis. Nah, dari wawancara anak-anak yang diuji ya, itu bisa saudara-saudara temukan hasil riset dari Ian Stevenson atau Jim Tucker. Keduanya adalah seorang profesor yang mengajar di kampus Virginia, United States gitu ya. Kalau Dr. Ian Stevenson ini sudah wafat, penerusnya adalah Jim Tucker. Penelitian Ian Stevenson bisa diakui kalau beliaulah yang menjadi ilmuwan pionir di dalam hal kejiwaan dan siklus dari jiwa ini. Beliau ini mendedikasikan waktu, energinya ya, selama puluhan tahun, 40 tahun melakukan riset ya, mewawancara anak-anak yang masih mengingat kejadian-kejadian masa lalunya ya. Setelah itu baru dihasilkan ke dalam, ditulis hasil penelitiannya ke dalam bentuk jurnal dan hasil riset. Nah, setelah dalam kurun waktu 40 tahun, di akhir dari abad 20, muncullah hasil riset beliau yang mencengangkan banyak orang, ya, terutama orang Kristen yang meyakini kalau neraka itu kekal gitu ya. Ternyata enggak. Nah, dari penelitian beliau diteruskan ke Jim Tucker, lalu diteruskan ke para ilmuwan yang lain yang meyakini tapi mendedikasikan waktunya ke dalam hal fokus kepada masalah kejiwaan. Nah, jadi para psikiater itu banyak melakukan riset juga, dan hasil riset mereka juga mendukung hasil riset dari Ian Stevenson ini, gitu ya. Bapak Ibu bisa beli buku ini ya, Children Who Remember Previous Life ya, itu di toko buku Amazon.com. Ini juga Life Before Life, A Scientific Investigation of Children Memories of Previous Life ya. Jadi yang menulis ini bukannya seorang dukun, bukannya seorang peramal, bukannya mistikus di luar gereja, bukannya juga rohaniawan gereja ya. Mereka memang ahli kejiwaan ya. Memang pendekatan penelitian mereka memang scientific ya. Metodologinya bagaimana kalau di sini? Jadi mereka tuh menerima banyak informasi ya tentang anak-anak yang masih mengingat masa lalu mereka. Nah, lalu mereka wawancarai anak-anak tersebut terpisah dari orang tuanya. Nah, setelah mencatatkan hal-hal detail yang diuraikan sama anak-anak itu, lalu ditanyalah juga orang-orang terdekatnya, keluarganya, ayah, ibunya, saudaranya gitu. Catat juga, baru nanti di cross check ya. Misalnya si anak bilang,
kepada orang tuanya, "Kamu ini bukan orang tua saya, kamu bukan mami saya, kamu bukan papa saya, rumah saya juga bukan di sini. Saya punya istri namanya ini, kampung saya namanya ini." Nah, dari informasi tersebut ya, yang keluar dari mulut si anak itu dikonfrontasi ya. Dicari nama desanya, dicari nama orang tuanya. Nah, dari penelitian Ian Stevenson ya dan yang lain-lain itu memang ditemukan ya, baik itu ada di negara yang sama maupun di negara yang berbeda. Ternyata memang informasi itu akurat. Nah, dari penelitian itu oleh karena itu disimpulkan kalau memang terjadi siklus ya. Jadi mengapa kita ada sekarang dengan kondisi sekarang ini itu ditinjau dari risetnya Ian Stevenson ya, itu ada 3 parameter kenapa kita ada sekarang sebagaimana kita ada. Yang pertama adalah kita itu kita begini karena genetik dari orang tua kita ya. Yang kedua karena pengaruh lingkungan kita ya, orang tua yang ngajar kita atau mungkin nenek kita yang membantu mengasuh kita itu menularkan karakternya itu kepada kita. Nah, yang ketiga, mengapa kita seperti ini itu ada asal usulnya, ada hubungannya dengan kehidupan masa lalu kita sebelumnya. Ya. Jadi ya inilah yang disampaikan sama Ian Stevenson ya di dalam buku-bukunya. Juga kalau saudara-saudara melihat di YouTube pada saat dia masih hidup di wawancara, beliau menjelaskan lebih detail ya. Bukunya itu cukup banyak ya yang mengulas tentang ini, kesaksian-kesaksian lalu penjelasannya. Juga hubungannya dengan biologi itu seperti apa gitu ya. Nah, kabar baiknya buat saudara-saudara yang ingin membaca bukunya, saya punya buku ini nih, Born Again, yang ditulis Walter Samcu ini di dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan ingin memilikinya ya, kontak saya lagi via WA di 087876707037. Minta aja ke saya buku ini Born Again, nanti saya share ya. Di situ ada banyak kasus yang membuat kita ini yang tadinya berpikir wah ini neraka kekal tapi kok seperti ini ya. Itu banyak kasus yang memang tadinya fenomena ternyata bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Oh, memang manusia itu memiliki siklus ya. Dia mati sekarang, lalu jiwanya itu kekal ya. Jiwanya itu nggak bisa mati, tubuhnya aja ya, detak jantungnya berhenti, fungsi otaknya berhenti, lalu raganya ini, tubuhnya ini ditanam di dalam tanah kan biasanya seperti itu ya. Tapi jiwanya ini berkelana ke alam yang lain. Nah, suatu saat dia bisa kembali. Nah, pada saat dia kembali ya, memori anak itu masih fresh ya. Memorinya masih fresh sebelum usianya itu beranjak 7 tahun, 8 tahun. Nah, anak-anak yang di usia di bawah 6 tahun itu kalau sudah bisa berbahasa dengan baik ya. Acap kali kita sering temukan mereka itu berbicara tentang masa lalunya gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang ditemukan sama Ian Stevenson dan ilmuwan yang lain. Mereka catat, mereka konfirmasi, lalu mereka buat ke dalam satu jurnal tulisan ilmiah. Nah, di buku Born Again ini bukan hanya memuat 1-2 ilmuwan, riset ilmuwan, tapi beberapa. Ya, saya pikir ini buku yang bagus untuk dijadikan buku bacaan lah gitu ya. Jadi kita tidak hanya membaca Alkitab aja terus ya, tapi kita membuka wawasan kita untuk hal-hal yang baru, terutama sains ya. Saudara tahu nggak kalau ras manusia itu sejak ada ya manusia 300-200 ribu tahun yang lalu di Afrika itu telah mengalami 3 kali revolusi kognitif. Yang pertama 70 ribu tahun yang lalu revolusi pertanian 12 ribu tahun yang lalu. Nah, yang terakhir aja 500 tahun yang lalu itu adalah revolusi sains. Jadi semenjak 500 tahun yang lalu ya, riset-riset itu berkembang sedemikian rupa ya,
data-datanya itu mau tidak mau dilihat sama rohaniawan, dan akhirnya kalau memang ajaran penafsiran ya agama kita berbeda sama data sains ya, mau nggak mau kita punya pilihan, kita mau mempertahankan penafsiran kita atau kita mau mengikuti data sains ini. Nah, data sains ini kan dihasilkan sama ilmuwan yang netral kan, tidak berkiblat ke satu agama tertentu, ya kan? Contohnya risetnya Galileo Galilei, ya kan, itu 1609 sudah menentukan kalau sebenarnya bumi inilah yang mengelilingi matahari. Nah, pada saat itu gereja belum siap. Gereja Roma Katolik menganggap itu riset yang salah, hasil yang salah karena bertentangan sama pengajaran gereja selama ini kalau bumi adalah pusat dari tata surya. Semua benda alam ini mengelilingi bumi. Ya, nah setelah risetnya itu didukung sama riset-riset yang lain selama 350-400 tahun kemudian, barulah gereja Roma Katolik mengakui kalau ini Galileo yang benar gitu ya. Jadi mau nggak mau nih berubah. Demikian juga misalnya hasil teori evolusi yang dicanangkan sama Charles Darwin 1600 tahun yang lalu. Roma Katolik sama Kristen Ortodok itu baru membuka pintu ya, baru menyatakan kalau ini sebenarnya bisa paralel ya, berjalan keyakinan gereja sama hasil teori evolusi ini bisa berjalan itu baru setahun yang lalu. Jadi memang secara bertahap. Nah, saya perhatikan ya, untuk hasil riset Dr. Ian Stevenson dan yang lainnya mengenai reinkarnasi ini juga dilirik sama banyak gereja sekarang. Jadi gereja sekarang lebih kritis lagi gitu. Benar nggak sih penafsiran kita selama ini ya? Nah, gitu ya. Kalau saudara-saudara yang meyakini reinkarnasi ya seperti Buddha, Hindu, ini begitu ada sains proof ya, bukti sains seperti ini, atau teman-teman dari Judaism ya, wah mereka tambah yakin sama ajaran mereka. Nah, ya ada teman-teman Muslim yang dari Sufi juga meyakini ini ya, nggak semua Muslim ya alirannya meyakini. Nah, kalau yang Sufi akhirnya tambah yakin. Kalau yang Kristen ini ya hanya sebagian kecil yang saya lihat di Indonesia sendiri, hanya ada 2 gereja yang meyakini ini. Gereja Nasrani Indonesia dan Liberal Catholic Church meyakini ini. Kalau yang lainnya meyakini ya neraka kekal, begitu masuk sana udah nggak ada pintu keluar. Gitu. Ya, jadi inilah waktunya gereja membuka diri ya, melihat sebenarnya ajaran mereka ini ditinjau dari sisi sains itu seperti apa. Ada juga yang meyakini kalau bukti-bukti yang dilemparkan atau digelontorkan sama Ian Stevenson dan CS ini masih berupa pseudoscience atau di luar sains gitu. Nggak apa-apa ya. Pendapat demikian wajar-wajar aja karena memang ada yang memposting ya kalau ajaran reinkarnasi ini masih masuk kategori pseudo ya. Nah, seperti yang saya bilang ya tadi, kalau gereja itu perlu waktu ya. Risetnya Galileo Galilei nggak langsung diterima, Charles Darwin nggak langsung diterima. Sampai sekarang aja ya, walaupun bukti evolusi itu sudah sedemikian banyak, masih aja banyak gereja yang menolaknya. Rohaniawan banyak yang menolaknya. Belakangan ada orang yang ngaku sama saya dia ilmuwan, dia pinter menjelaskan berbagai teori-teori ya, penjelasan sains. Tapi begitu saya tanya tentang evolusi manusia berasal dari spesies yang lain, nggak percaya. Jadi memang perlu waktu, apalagi ini kajian tentang reinkarnasi ini kan baru sekitar bisa dibilang 50-60 tahun ya riset ini. Jadi takes time, semuanya perlu waktu. Ya. Walaupun demikian saya perhatikan ya, Kristen itu tidak semuanya meyakini neraka itu kekal. Jadi ada Kristen-Kristen yang diam-diam ya ada di suatu dominasi. Gerejanya memang meyakini kalau neraka kekal, tapi ya secara pribadi dia meyakini reinkarnasi. Secara pribadi meyakini universalism. Nah, bagi mereka begitu digelontorkan data-data ini, wah mereka sorak-sorak gembira. Ya,
Komunitas saya juga demikian ya. Nah, selain kesaksian dari anak-anak ini, ada juga next ya. Nah, ini dia teman saya, Ibu Brenda Maikri, ya, seorang ahli atau pakar hipnotis, khususnya regresi hipnotis. Apa sih yang membedakan hipnotis ini sama hipnotis yang lain? Nah, teman-teman masih sadari ya, kalau hipnotis itu sendiri masih debatable. Sebenarnya itu bagian dari sains atau enggak gitu kan. Begitu juga regresi ini. Nah, kalau ada yang percaya ya silakan percaya, kalau yang enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, dari orang-orang yang punya masalah dengan kejiwaan, itu mereka bisa pergi ke psikiater ya. Nah, mereka ini ya bisa dipulihkan dengan berbagai cara ya. Salah satunya dengan hipnotis. Nah, biasanya hipnotis yang dilakukan ini mencoba mengorek informasi masa kecil seseorang ya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ya trauma itu yang mengoyak jiwa itu tidak ada di dalam waktu sekarang ya. Dicek masa kecilnya, oh ternyata nggak apa-apa gitu ya. Nah, psikiater itu hanya memberikan obat-obatan penenang ya, supaya tidur nyaman gitu ya, nggak pusing ya. Obat-obatan sifatnya malah menghindari dari bagaimana ini masalah ini terobati. Jadi untuk supaya istilahnya supaya nggak traumanya nggak muncul, orangnya itu dibuat tidur gitu. Makanya sering dikasih resep-resep seperti itu. Nah, berbeda dengan ahli regresi hipnotis ya, termasuk Ibu Brenda ini bisa melacak ya titik asal muasal trauma itu di dalam memori seseorang ya, di dalam jiwanya itu pada saat dia itu masih menempati raga di masa lalunya. Nah, inilah bukti adanya reinkarnasi. Inilah bukti adanya kalau istilahnya neraka itu ada 2 pintu gitu ya, ada masuk, ada keluar gitu. Nah, saya mau share sedikit tentang siapakah Ibu Brenda ini. Ya. Ibu Brenda Maikri ya, CCHT, itu titelnya, lahir dan besar di Jakarta, Indonesia. Terus beliau ini merupakan certified master hypnotherapist yang membuka praktek di Jakarta. Makanya ada teman-teman saya yang ke sana lalu kesaksian sama saya, oh ya sudah dilayani sama Ibu Brenda ini ya, ternyata traumanya hilang ya. Tadinya takut sama air, kenapa? Karena begitu ditelusurin di kehidupan lamanya dulu dia pernah ditenggelamkan sama kekasihnya gitu. Nah, sekarang trauma itu sudah menghilang ya, puji Tuhan. Ada juga yang lain juga punya kesaksian yang lain. Terus ada temen juga yang udah bolak-balik mencoba psikiater yang lain-lain. Nah, saya kasih aja ini nomornya Ibu Brenda. Sebelum saya bacakan lebih jauh, saya mohon maaf kalau bukan saya nggak bermaksud berpartner sama Ibu Brenda gitu ya. Saya nggak ada keuntungan secara finansial pada saat saya share ini ya. Oke, Ibu Brenda ini juga Certified Regression Specialist and Certified Clinical Hypnotherapist dari Hypnotherapy Training Institute di Amerika dan member dari American Certified Hypnotist Examiners ya. Dia juga seorang Certified Regression Hypnotherapist dari International Association for Regression Research and Therapy di Amerika, lembaga yang diakui sebagai pusatnya para regression hypnotherapist di dunia. Jadi memang jarang sekali ya orang yang punya sertifikasi atau keahlian seperti beliau gitu. Di Indonesia sendiri yang saya baru tahu sih beliau saja gitu ya. Beliau ini bukan orang Kristen ya, jadi bukan orang Kristen otomatis nggak sealiran sama saya ya. Hasil dari pengalaman pendidikannya beliau itu tidak mengacu ya kepada ajaran tertentu, enggak. Ini adalah bidang keilmuan kejiwaan yang memang
tujuannya adalah untuk memulihkan, restorasi jiwa-jiwa yang bermasalah gitu ya. Masalah apa aja ya? Misalnya trauma-trauma yang akut ya. Kayak teman saya tadi, dia trauma sama air gitu. Makanya di naik kapal laut aja susah gitu kan, ketakutan gitu. Kalau saudara-saudara yang punya ketakutan tempat gelap ya, ketakutan ada di ruangan yang sempit, ketakutan di ketinggian, ketakutan ngelihat api, ngelihat darah dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau ngelihat darah, dokter itu kan susah kan. Masa dokter ngelihat darah pingsan. Nah, ini mesti diobatin. Nah, trauma seperti ini harus diketahui. Asal muasalnya itu kapan. Nah, kalau misalnya saudara itu ke psikiater lalu dicek, oh ternyata waktu kecil ya, disitulah terjadi trauma ya. Misalnya pernah jatuh dari ketinggian waktu kecil. Makanya trauma terus semenjak saat itu sampai dewasa dia takut ketinggian, takut naik pesawat gitu. Nah, yang jadi masalah nih, kalau misalnya trauma itu bukan di masa kehidupan sekarang. Nah, ini nggak bisa. Ya, akhirnya terus menerus ya, trauma ini terbawa. Dan kalau itu akut ya, nah itu membuat orang itu nggak percaya diri jadinya. Kalau sudah sangat akut, ya bayangin kalau misalnya sebagai apa? Sebagai sales gitu ya, dia yang traveling ke sana kemari, kalau dia punya trauma ya untuk ketinggian, naik pesawat kan susah gitu. Nah, ini mengalami dia rugi sendiri ya, nggak akan chief target, performanya juga jelek, perusahaan juga kan dirugikan yang meng-hire dia gitu. Kan nggak tahu di awalnya kalau dia itu punya penyakit trauma kejiwaan seperti itu. Ya, oleh karena itu sekarang puji Tuhan ya, kalau Tuhan itu sudah memakai banyak hamba-hambanya, ternyata bukan hanya ada di dalam lingkup gereja, tapi ya orang-orang yang mendalami keilmuannya di berbagai lembaga pendidikan. Oke, ini adalah dua bukti sains yang menjelaskan kalau neraka itu tidak kekal. Sekarang saya masuk ke ajaran mistik Okotna ya, Orthodox Catholic Church of the New Age ya, tentang surga dan neraka itu seperti apa gitu ya. Ini tujuan kita kan, kita semuanya pengennya pergi ke surga. Nggak maulah kita menclok-menclok, apalagi mendekam lama di neraka. Nah, tingkap-tingkap surga itu seperti apa? Nah, dari penjelasannya Father John ini seorang uskup agung dan seorang mistikus juga, beliau dan istrinya juga cukup peka, dan di samping itu ilmuwan lagi. Uskup-uskup yang lain atau uskup terdahulu sebelumnya juga mereka juga mistikus yang baik, mistikus yang mendalami hal-hal spiritual gitu ya, dan memiliki pengalaman yang cukup beragam. Nah, dari beragamnya pengalaman ini mereka tuangkan ke dalam buku pengajaran gitu ya. Jadi ada pengalaman mimpi ya, terus disingkapkan melalui visi. Jadi sadar nih, tapi tiba-tiba ada seperti ada layar di depan, terus ada kejadian-kejadian gitu yang dia lihat, seperti nonton di film gitu ya, layar lebar. Terus juga pengalaman di mana roh dari mistikus ini dibawa naik gitu ke alam-alam. Nah, dari sana turun lagi ke bumi lalu dicatat gitu. Nah, dari beragam pengalaman ini setelah di cross check satu sama lain, nah muncullah pengajaran ini. Nah, yang saya bilang cross check itu ternyata di cross check bukan hanya
dengan sesama mistikus yang ada di dalam gereja ini, tapi juga ya mistikus lain yang ada di zamannya Father John Covey di abad 20 awal ya. Jadi beliau ini punya komunitas para ini yang orang-orang yang peka ya, seperti kaum indigo seperti itu. Nah, orang-orang yang di luar gereja pun ya itu memiliki banyak kesamaan pada saat mereka traveling ya istilahnya ke alam-alam supranatural ini gitu. Jadi yang namanya alam roh, ya, alam metafisik ini itu sama aja kayak kita pergilah ke suatu kota. Saya pernah pergi ke Singapura berapa kali. Tapi bukan berarti saya udah menguasai semua tempatnya kan. Saya udah mengunjungi semua tempatnya. Belum tentu. Orang Singapura sendiri juga ada spot-spot tertentu yang dia belum pernah belum pernah datangin gitu kan. Jadi dengan bertanya, berkolaborasi dengan pengalaman mistikus yang lain, jadi seperti apa sih alam astral ya, seperti apa sih alam firdaus, alam neraka, alam sorga. Nah itu lebih jelas jadinya. Oke. Nah ini yang disimpulkan dari pengajaran Okhotna tentang sorga. Ternyata sorga itu bertingkap-tingkap ya. Ada 2 tingkap ya, secara garis besar, yaitu tingkap saints atau orang-orang kudus atau kami sebut kadosa, dan tingkap-tingkap malaikat. Itu ya. Yang pertama ya, tingkap plane of venerable. Lalu naik lagi ke atas plane of blessed. Lalu plane of saints. Nah, ini memang tingkap-tingkap alam orang yang memang sudah disebut kudus. Jadi mereka yang berhak masuk ke alam sorgawi itu bukan hanya orang yang pengikut Yesus aja gitu loh. Jadi dari semua kalangan, semua orang yang memang jiwanya itu sudah tidak melekat dosa sekecil pun. Ya, setitik dosa itu udah nggak ada jiwanya. Nah, dia berhak untuk ke sini. Kalau yang masih ya, dia harus membayar karmanya. Dia harus membayar akibat dari dosa itu. Gitu ya. Jadi bisa dibayar di alam-alam yang lain atau balik lagi ke bumi untuk reinkarnasi. Jadi jangan heran kalau anak kecil kok udah meninggal, kasihan banget. Orang itu hidupnya baik tapi kok kenapa ya singkat banget hidupnya. Nah, itu kemungkinan adalah karena ini dosanya udah sedikit ya. Nah, tapi dia harus bayar gitu. Nah, begitu dia balik, makanya waktu hidupnya itu sedikit. Setelah itu ya dia layak untuk masuk surga. Nah, begitu masuk surga ya, jiwa itu berevolusi terus ya. Terus gitu ya. Nah, yang pertama ini tadi saya udah sebutkan venerable saints ya, alam di venerable, terus setelah di situ beberapa waktu masuk ke plane of blessed, lalu ke alam the saints ya, alam the saints. Nah, setelah ini ya masuk ke alam-alam malaikat ya, alam menjadi jiwa manusia ya, bukan lagi disebut manusia. Begitu masuk ke alam sorgawi namanya jiwa the saint, jiwa kadosa gitu ya, jiwa alam 1, 2, 3 ya. Nah, memasuki alam malaikat ya, ada dua jiwa kadosa ini menyatu ya menjadi satu malaikat. Dan dari satu aja, bayangkan kalau satu jiwa aja itu kan dengan mengalami banyak reinkarnasi, itu memiliki banyak kekayaan, pengetahuan, keahlian ya, apalagi kalau digabung jadi satu nih, jadi satu malaikat. Nah, malaikat itu jadinya sangat berpengetahuan, dan tugasnya para kadosa dan malaikat ini di berbagai jenjang adalah untuk membantu jiwa-jiwa yang masih ada di bumi ini untuk dipulihkan. Begitu juga orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di alam-alam lain termasuk di neraka. Ya, itu dipulihkan, semua dipulihkan. Sampai akhirnya mereka tidak bernoda dan kembali masuk ke alam-alam surgawi. Ya. Begitu masuk ke alam surgawi, dia punya tugas lagi.
masuk ke alam-alam lain untuk membantu jiwa-jiwa yang butuh pertolongan. Begitu terus, ya. Jadi ada siklus seperti itu. Nah, masuk ke alam malaikat itu ada 9 jenjang malaikat, ya, mulai dari eh, jenjang yang pertama ya malaikat biasa, lalu archangel, lalu ada thrones. Di sini plane of thrones berarti jenjang malaikat tahta, ya. Terus ada jenjang malaikat dominions, ya, jenjang malaikat principles, jenjang malaikat powers, ya. Lalu setelah itu ada virtues, kerubim, serafim. Nah, yang terakhir serafim. Ya, ada 9 jenjang ini. Jadi yang namanya malaikat itu sendiri berevolusi, ya. Kenapa bisa naik jenjang? Berarti dia sudah diuji. Pernah baca kitab Wahyu kayaknya di mana ada peperangan malaikat di sorga gitu. Nah, sebenarnya itu bukan perang benar-benar, tapi sebenarnya ujian. Setiap malaikat sama seperti juga kadosa dan jiwa-jiwa yang ada di bumi itu diuji terus ya. Nah, kalau dia lulus uji, dia berhak untuk naik level. Itulah yang namanya tadi saya bilang evolusi jiwa. Nah, begitu dia naik level, dia punya tugas yang baru, yang lebih luas, tanggung jawabnya juga lebih besar lagi, gitu ya. Ya, ujung-ujungnya ya melayani. Semakin tinggi, semakin besar tugasnya untuk melayani. Nah, kalau ada orang atau Tuhan kan ngajarin kalau kita berdoa-doa Bapa kami di surga, ya kan? Abun Dirsyamaya, ya, artinya Tuhan yang ada di dalam surga itu sebenarnya hanya kiasan, ya. Kalau Tuhan benar-benar di dalam surga, berarti surganya lebih besar dong dari Tuhan. Jadi nggak seperti itu. Ini memudahkan manusia untuk berpikir aja, gitu ya. Tuhan itu ada di surga, ya, semaya, kata bahasa Aramaiknya Yesus. Semaya itu identik atau sama artinya dengan langit. Jadi Tuhan yang di langit gitu loh, artinya. Nah, di dalam pengajaran ini yang saya dapatkan, sosok Tuhan itu seperti apa, rohnya seperti apa. Ya, Tuhan itu ya sebenarnya diwakili oleh roh-roh yang ada ini gitu loh. Dan Yesus sendiri, ya, Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu itu pada saat naik ke surga bertemu dengan Bapa, itu menaiki alam-alam ini. Dia punya roh juga. Dan sekarang ini ya, itu sudah menuruni alam-alam ini sampai bawah, dan dia sudah keluar dari surga, sekarang ada di Firdaus gitu rohnya. Sementara roh Bapa sendiri, ya, atau Bapa itu sendiri, ya, itu di luar dari surga ini, ya. Nah, di apa pengajaran yang saya terima, ya, Plane of Seraphim, di situ ada tahta Bapa. Jadi perwakilan perwujudan seperti apa sih? Nah, itu ada tahtanya. Padahal sosok jati dirinya Sang Bapa yang berupa roh itu tidak bisa dibatasi sama ruang, termasuk tidak dibatasi dengan sama surga. Jadi emang dia ada di luar gitu ya. Gitu ya. Jadi saya bisa jelaskan lebih banyak tentang eskatologi, cuma bukan di sini waktunya. Saya sekarang berlanjut ke yang kedua ini. Seperti apa sih alam tentang neraka ini? Nah, neraka juga ternyata bukan satu alam yang flat, ya. Itu berisi orang-orang jahat semua kumpul campur aduk, enggak. Ternyata memang ini alam-alam yang secara natural terpisah gitu ya. Saya garis bawahi secara natural. Kenapa? Karena gini, emang sudah habitnya manusia berkumpul dengan orang-orang yang punya kemiripan, ya kan? Orang yang suka minum alkohol, ya dia punya komunitas orang-orang yang punya minum alkohol, suka minum alkohol gitu ya. Orang-orang yang suka sama dunia sains, ya dia berkumpul sama para ilmuwan, ya, mahasiswa, akademisi, seperti itu. Orang yang sukanya belajar Alkitab, ya kumpulnya sama orang yang suka belajar Alkitab. Yang jahat sama yang jahat, yang baik sama yang baik gitu. Demikian juga nih di alam roh, ya. Sebelum masuk ke alam surga itu dipisahkan. Ada alam Firdaus dan alam neraka ini. Jadi orang-orang yang di alam neraka, orang yang jahat,
sebenarnya bisa aja pindah ke alam Firdaus gitu ya. Cuma mereka nggak cocok gitu ya. Mereka ini begitu pekat sama kejahatan mereka ya. Sementara orang baik begitu terang dengan kebaikan mereka sehingga itu mau nggak mau terpisah ya. Orang-orang yang kudus itu seperti bercahaya jiwanya. Nah, orang yang suka sama hal-hal duniawi itu begitu gelap jiwanya sehingga cocoknya sama yang gelap-gelap juga. Nah, akhirnya ada pemisahan lah gitu ya. Ya sebenarnya ada beberapa alam ya di alam roh ya. Saya nggak mau jelaskan secara detail. Di sini saya fokus aja ke alam kegelapan ini ya yang disebut neraka ini gitu ya. Nah, di alam neraka itu ada beberapa pembagian. Jadi ada yang pertama ya bottomless pit ya, terus ada hell of devils, ada hell of deadly sins, hell of sinners, hell of materialists, hell of hypocrites. Nah, baru ada alam sekolah atau yang disebut limbo di sini. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu masuk ke dalam kategorinya masing-masing. Oh, orang-orangnya ini munafik semua ya, masuknya ke hell of hypocrites ya. Lalu wah orang materialistis gabung nih sama orang-orang seperti itu. Dan yang lain-lainnya juga ya. Contohnya orang-orang yang suka praktek perdukunan, apa suka nyantetin orang segala macam itu masuknya ke dalam sini nih. Hell of Devils ya. Dia yang suka menyembah devils, satanis, black magic ya, santet dan lain-lain itu masuknya ke sini. Kenapa ada pembagian seperti ini ya? Memang secara naluri tadi saya udah jelaskan. Yang kedua adalah ini memudahkan ya, Tuhan memang mengizinkan hal ini terjadi supaya ini para malaikat dan kadosanya diutus gitu loh. Pada saat ngutus dia mengajar ya, jadi fokus gitu. Dan semua ini diajar loh sama Tuhan ya, melalui para malaikat dan para kadosanya. Jadi pesan-pesan kebaikan pertobatan itu masih dihembuskan kepada mereka ini, dan pada saat mereka ini bertobat mereka akan lari ke sini ke limbo ya, realm of schools. Jadi ada tempat untuk mempelajari kehidupan lebih jauh karena mereka bertobat. Nah, setelah ini baru mereka akan kembali ke bumi untuk reinkarnasi. Jadi seperti itu ya. Bisa dibilang kalau manusia ini begitu meninggal masih punya free will, nggak seperti robot di sana. Nah, masuk ke alam neraka juga ini nggak ada api, jadi ketemu sama orang-orang jahat loh. Seperti orang jahat yang ada di bumi ya, suka membuli segala macam. Nah, itulah yang mereka temukan ya. Orang jahat baru gitu begitu masuk ke sini, dia akan dibully habis gitu kan. Ini jiwanya tuh jahat gitu ya. Mereka punya free will untuk terus bertahan kepada kejahatannya. Nah, malaikat itu menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kadosa juga. Nah, kalau mereka ditolak ya udah, nggak ada pemaksaan untuk bertobat. Ya, mereka bisa ratusan tahun di sini. Tapi kalau mereka bertobat ya sudah, terima. Mereka belajar di limbo sini. Itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Ini adalah pengajaran mistik ya, dan saudara-saudara, saya yakin kalau jarang nih gereja menyingkap hal-hal seperti ini ya. Ada gereja yang masih meyakini ya kalau ada peran kenabian ya. Di abad 1 kan jawatan kenabian itu 1 dari 5 jawatan kan, ditulis di Efesus 4 ayat 11 gitu. Nah, abad 1 itu masih banyak masih banyak peran kenabian gitu. Terutama ditulis di kitab Didake. Tapi abad-abad selanjutnya pada saat zaman pentarki kayaknya peran kenabian itu seperti disingkirkan ke biara-biara gitu. Jadi orang merasa, orang Kristen, umat Kristen, rohaniawan merasa udah cukup lah belajar lewat kitab suci atau tradisi suci saja. Padahal ya, pada saat Tuhan ingin menyingkapkan sesuatu kepada jemaatnya, ya siapa yang bisa mendengarkan pesan-pesan itu kalau bukan para nabinya, kalau bukan orang-orang yang mendalami hal-hal mistik. Nah, makanya peran kenabian itu masih ada ya, masih ada.
sampai sekarang gitu. Karena Tuhan ngomong juga kalau Dia akan menyertai jemaatnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu artinya Tuhan mau ngomong gitu loh. Tapi Tuhan juga ya menghormati free will. Kalau ada gereja yang bilang enggak, ini ajaran tentang nabi-nabi itu udah selesai gitu, nabi-nabi udah nggak ada lagi. Nah, kalau memang ada di dalam ajaran gerejanya seperti itu, ya Tuhan nggak akan bicara sama mereka. Tuhan akan bicara kepada orang-orang yang membuka diri. Gereja-gereja yang membuka diri terhadap pewahyuan-pewahyuan yang baru. Inilah yang bisa saya share dari pewahyuan yang diterima oleh Pokotna, gereja Rasuli ya dari Syria Timur ya yang ada di Queensland, Australia yang dipimpin oleh Father John Covey. Ini aja yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah yang menyakiti saudara-saudara ya. Saya nggak bermaksud apa-apa. Kalau saudara merasa ini suatu pengajaran yang salah, nggak apa-apa. Ini biarkan ini bisa menjadi masukan aja bagi saudara. Saya undur diri. Shalom alaikum. Assalamualaikum.